Sekarang pertanyaan yang sama, dari semua pertanyaan tadi saya tambah dengan pertanyaan pamungkas. Kenapa Islam bisa meyakini Al-Quran sebagai bagian dari wahyu Allah, sedangkan Ar-Rasyid tadi mengatakan Islam bisa menjelaskan sesuatu tanpa Al-Quran? Silakan. Ketika Anda mengatakan ada perbedaan konsep denom-denom, saya mau bukti. Mana buktinya? Protestan, Katolik, apa? Di mana poinnya? Ini kalau misalkan kita lagi debat kayak gini, ini nggak ada buktinya, terus saya mau bahas apa gitu? Buktinya dong, dihadirkan supaya saya bisa membantah bukti dengan bukti. Kalau tidak ada bukti, saya nggak bisa bahas. Tolong sediakan bukti ya, yang lengkap. Jadi ini sama saja dengan asumsi kosong. Yang kedua, yang berikutnya, ketika Anda mengutip surah Al-An'am 153, bahwa di dalam Islam, Muhammad itu memberikan jalan, ya. Dan kemudian mengatakan tidak tercerai-berai. Saya dengar tadi itu, jelas sekali. Bahkan sebenarnya antara Muhammad dengan dirinya sendiri itu saling bertentangan. Kenapa? Kita lihat di dalam hadisnya, Muhammad sendiri mengatakan bahwa Rasulullah itu bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Dan kaum Nasrani terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Sekarang saya mau tanya, kalau memang Al-Quran atau Muhammad itu membawa jalan, kenapa jadi terpecah-pecah ada 73? Tolong dijawab ya, ini hadis sahih, nggak mungkin saya bawa hadis doif ya, saya bukan tipikal orang yang bawa data palsu. Kemudian saya perkuat dengan Al-Ahqaf ayat 9, di mana Muhammad sendiri mengatakan bahwa aku bukan Rasul yang pertama di antara para Rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Kalau Muhammad memberikan jalan yang lurus, kenapa dia tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu? Apakah nanti bisa-bisa di tengah jalan kita jadi tersesat atau mungkin kita jadi terjun ke jurang bebas, bisa ya? Jadi tolong antara Muhammad dengan dirinya sendiri urus berdamai ya. Jangan membawa satu dalil dari Muhammad tetapi kemudian Muhammad kontradiksi sendiri. Kemudian tadi berkaitan dengan adanya konsep bahwa Rasyid tidak akan mungkin menyembah batu karena Rasyid tinggal mengambil palu kemudian memecah batu. Oke, sekarang Rasyid harus kemudian memecah Hajar Aswad. Kenapa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, hadis yang sahih, atau berkata kepada Abu Hurairah, menyampaikan hadis kepadaku bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyentuh Hajar Aswad maka sesungguhnya ia menyentuh tangan Ar-Rahman. Artinya siapa yang menyentuh Hajar Aswad maka sesungguhnya ia menyentuh tangan Allah. Kalau begitu sekarang Ar-Rasyid berarti harus pergi ke Mekah. Kemarin kan sudah pergi ya. Kenapa kemarin pas pergi ke Mekah nggak ambil batu atau nggak ambil palu untuk mencahin Hajar Aswad? Karena di sini dikatakan mencium Hajar Aswad atau menyalami Hajar Aswad itu sama dengan menyalami tangan kanan Allah gitu. Tapi kemudian saya tidak mau berpolemik dengan hal itu ya, saya hanya membahas saja. Nah kemudian kalau kita berpikir bagaimana realita konkret antara tulisan yang bisa dijadikan inspirasi bagi kita bersama untuk meyakini bahwa yang Ar-Rasyid harus tahu bahwa yang menuliskan adalah saksi mata. 1 Yohanes 1 ayat 1. Para rasul adalah saksi mata hidup yang menuliskan tentang firman Allah yang menjadi manusia, memberikan hidup yang kekal. Dan mereka semua berani martir syahid. Ya, mereka mati bukan mendapatkan pergelimangan harta, tidak mendapatkan popularitas, mereka tidak mendapatkan jabatan, mereka tidak mempunyai privilege untuk mengawini banyak orang atau apapun itu, mereka mengajarkan memikul salib. Sekarang pertanyaan yang sama, dari semua pertanyaan tadi saya tambah dengan pertanyaan pamungkas. Kenapa Islam bisa meyakini Al-Quran sebagai bagian dari wahyu Allah, sedangkan Ar-Rasyid tadi mengatakan Islam bisa menjelaskan sesuatu tanpa Al-Quran? Silakan. Oke, kita tes dulu ya, kita tes dulu. Saya pikir ada ilmu, tapi nggak apa-apa. Kita di sini belajar bagaimana kita memahami yang namanya diskusi itu fokus bahwa Tuhan. Kita berbicara Tuhan, 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 dan bukan berbicara kenapa tiba-tiba lari ke Nabi Muhammad. Dan saya tidak akan pernah menjawab karena kita berbicara konsep Tuhan. Jadi fokus, jangan sampai nanti bulunya masuk ke hidung. Memahami, menjelaskan ini tentang Tuhan, saya mengatakan bahwa poin-poin, saya jelaskan ya, poin-poin utama konsep ketuhanan dalam Islam, bagaimana kita mempelajari tentang tauhid, yaitu juga memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah nama di dalam Al-Quran, dan juga sifat-sifat Allah, penciptaan yang mengatur, dan juga ibadah dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus fokus. Kita membahas Tuhan, bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi sedikit fokus dan belajar. Diskusi itu adalah memiliki yang namanya tema dan tidak keluar dari tema. Kita berbicara tentang Tuhan. Ya, kembali lagi saya katakan bahwa kita bisa menjelaskan
singkat sekali bahwa kenapa Tuhan tidak, walaupun tidak ada Al-Quran, walaupun tidak ada apa, kita bisa menjelaskan. Kenapa? Karena apa? Siapa yang bisa menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan yang namanya nafas? Siapa yang menciptakan namanya pikiran, akal? Dia mampu menciptakan sesuatu yang ada tetapi tidak terlihat. Maka pastilah sesuatu yang tidak terlihat ini pun yang namanya penciptaannya itu lebih tinggi daripada apa yang dia ciptakan. Itu dulu. Fokus dulu, fokus gitu ya. Kalau bisa minum air putih. Karena begini, memahami yang namanya Tuhan, sesuatu adalah akal pikiran menerima bahwa yang besar, yang sangat besar, yang luar biasa besar. Bagaimana kita bisa mampu melihat Tuhan sedangkan yang dia ciptakan kita tidak mampu bertahan melihat yang namanya matahari dalam 10 detik. Tidak mampu. Itu pun mampu dia ciptakan. Mampu dia ciptakan yang namanya panasnya seperti apa, mampu. Tetapi kalau dikatakan bahwa tidak mengedepankan akal tapi berjalan, gini. Saya sebenarnya orang yang paling malas, paling repot buka ini, buka data. Tapi kalau mau pura-pura nggak tahu atau mau tutup mata nggak apa-apa. Kita lihat kelas diskusi di sini. Unitarian, Seks Yehova, ada beberapa lagi di dalam kekristenan, berilah di dalam Katolik dengan Protestan. Berilah makanan secukupnya hari ini, itu Protestan. Berilah rejeki secukupnya hari ini. Makanan dengan rezeki itu beda jauh, Bung. Oke, itu beda jauh. Nah, coba Bapak di sorga diberkahi namamu atau apalah seperti itu, iya kan? Nah, jadi pahami dulu. Maka jelaskan dulu itu. Itu aja sudah berbeda. Ada yang meminta rezeki secukupnya hari ini, itu Katolik. Ada yang meminta makanan secukupnya hari ini. Apakah bisa dibilang bahwa pantesan aja banyak Protestan yang gembel? Karena dia mintanya makanan secukupnya. Makanan dengan rezeki beda. Rezeki itu nafas, rezeki itu uang, rezeki itu makanan, rezeki itu kesehatan. Itu beda jauh maknanya. Nah, itu saja sudah berbeda. Kalau katanya sejalan nih akal dengan perasaan. Jadi itu aja. Ingat ya, kita berbicara tentang Tuhan. Jangan ke Nabi Muhammad dulu. Oke? Fokus. Jangan terlalu nafsu untuk menyerang. Kita mengenal Tuhan yang maha besar. Seperti apa menjelaskan Tuhan itu? Kalau tidak ada tulisan, apakah Yesus itu bisa dianggap Tuhan? Jelas tidak. Kalau tidak ada tulisan, apakah Tuhan itu? Kalau mau, nanti saya jelaskan bagaimana tentang sejarah Kapitayan, bagaimana bisa dan apa asal usulnya, kenapa bisa Islam itu menjadi mayoritas di Indonesia. Nanti saya kasih tahu sejarahnya. Nanti cari sendiri ya, pasti Anda kan pembelajar. Kalau memang tahu dalam yang namanya berdiskusi. Tetapi lagi-lagi kembali fokus, yaitu kita membahas tentang Tuhan. Kenapa sampai sekarang Tuhanmu belum finish? Bahkan bukti yang paling besar yaitu siapa? Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Kalau Yesus punya Tuhan, ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak punya Tuhan, artinya sengkle. Akal pikiran, kalau Yesus punya Tuhan, berarti ada dua Tuhan. Maka silahkan jelaskan itu. Itulah salah satu bukti. Unitarian, Saksi Yehova, dia tidak menuhankan Yesus. Nah, silahkan dijawab. Fokus. Oke, kita mulai match-nya. Silakan di-mute dulu. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Sorry atas technical issue-nya. Kita lanjutkan bahwa Rashid mengatakan ada perbedaan denom antara Unitarian dan Saksi Yehova. Anda harus catat dulu. Saya pengen tanya. Anda bilang katanya saya nggak mau repot-repot, males nampilin data. Terus ngapain kita diskusi ya? Anda juga bisa bilang seperti itu. Cuman karena saya berpikir ketika Anda mengatakan saya adalah orang yang terpelajar, Anda juga harus membuktikan orang terpelajar. Tampilkan data whatsoever ya. Atau Anda tidak bisa bernarasi karena bernarasi tanpa data itu sama dengan asumsi ya. Anda menunjukkan betapa rendahnya intelektual Islam. Kemudian yang berikutnya, ketika Anda mengatakan dan membuktikan, membawa bukti pribadi seseorang, misalkan Edis TV, Anda mengerti nggak dalam debat yang akademis itu tidak pernah menggunakan subjektif narasi orang-orang tertentu. Ya, Edis itu bukan bagian dalam gereja Katolik, kecuali kalau misalnya bawa internal gereja Katolik baru saya punya kemampuan untuk melakukan yang namanya klarifikasi. Edis itu orang lain loh. Jangan mengajarkan saya itu berhadis
Artinya mengeluarkan pendapat orang lain. Saya dengar dari ini katanya gitu ya. Kemudian saya tanya tentang konsep ketuhanan, dan kemudian Anda membawa tentang dalil narasi Muhammad. Kemudian Anda melakukan yang namanya framing, plot twist. Anda mentwisting, Anda memutarbalikkan seolah-olah saya mau membahas Muhammad daripada konsep ketuhanan. Padahal jelas tadi di awal yang bahas Muhammad itu membawa jalan yang lurus. Ini membuktikan Muhammad begini. Saya bantah, Anda bilang, oh kita nggak bahas Muhammad. Tapi Anda juga bahas mengenai Edis TV. Anda bahas mengenai konsep denominasi. Apa ini? Jadi tolong ya, antara perkataan dan ucapan itu konsisten. Kemudian Anda membahas tentang terjemahan doa Bapa kami. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Kamu dengerin orang bahasa Inggris ngomong. Ketika orang Inggris Protestan Katolik ngomong atau mendoakan doa Bapa kami, mereka sama mengatakan, give us this day our daily bread. Hanya Indonesia saja terjemahannya. Ini untuk disesuaikan. Kamu sudah mengerti, makanan itu bagian dari rezeki. Ketika teman-teman kita dari Protestan menggunakan kata makanan, itu artinya juga mencakup rezeki. Makanan itu bukan soal makanan yang kita makan. Yesus sendiri berkata kepada iblis, kepada roh yang mencobainya. Ada firman bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Makanan itu bukan makanan seperti Islam, makanya jangan ngarepin makanan mulu. Gak penting kan saya bahas, tapi Anda yang mau mulai. Tapi saya itu orang bertanggung jawab, gak kayak Anda lari. Oh saya nggak mau bahas, saya tetap bahas loh. Oke, berkaitan tentang konsep ketuhanan, sekali lagi, Anda bilang katanya di konsep ketuhanan Islam nggak pernah berubah. Saya tampilkan data loh. Ya, di dalam akidahnya Asy'ari dan Salafi itu berbeda konsep ketuhanan. Lihat di sini. Ini ya dikatakan dalam Nahdlatul Ulama dikatakan apa? Apakah akidah Asy'ari sama dengan akidah Salafi atau Wahabi? Ini akidah lo ya, bukan fikih. Akidah berkaitan dengan konsep ketuhanan. Apakah sama akidah Asy'ari dengan akidah yang dibagi tiga, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat? Karena akidah yang tiga ini biasa dianut oleh golongan yang biasa membid'ahkan. Iya, silakan pukul-pukul kepala seperti kebiasaan kaum Syiah ya. Tadaraknya dimulaikan Allah, paham Asy'ari tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga bagian, ya. Tidak pernah, artinya ada perbedaan. Pertanyaan saya, kalau kalian satu Al-Quran, satu Muhammad, kenapa antara Asy'ari dan Salafi beda memahami Allah? Nanti saya akan tampilkan dalilnya, datanya juga dari buku, bahwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengkafirkan Ibnu Taimiyah yang menyamakan Allah itu seperti makhluk. Ini konsep ketuhanan, ini baru kita masuk ke substansinya. Kemudian, saya juga membahas tentang konsep kekristenan yang katanya belum final. Saya tadi di awal pembukaan saya sudah tegaskan, dalam perspektif dan dalam keimanan kami gereja Katolik, konsep ketuhanan sudah selesai. Saya panjang kali lebar menjelaskan dalam konsili-konsili. Kalau ada ajaran-ajaran lain, Unitarian yang kamu bawa itu tahun berapa sih? Buka dong datanya yang lengkap. Saksi Yehova tahun berapa sih? Buka dong, masa mau dibandingin sama gereja Katolik udah 2000 tahun berdiri sebelum ada Islam? Kamu mau menggunakan Saksi Yehova dan Unitarian yang umurnya sama seperti Islam, kurang lebih baru muncul berabad-abad setelahnya. Tapi perkataan Yesus jelas, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Artinya apa? Bahkan Unitarian itu tidak masuk dalam Protestan. Saksi Yehova juga awalnya tidak masuk dalam Protestan. Itu bagian dari sekte, ngerti kamu? Belajar lagi ya, belajar lagi. Jadi data itu penting, Bang Rashid, data itu penting. Kalau Anda nggak provide data, Anda nggak usah bernarasi dalam diskusi. Ya, ini sama saja dengan asumsi kosong. Jadi sama seperti saya menggunakan data. Jadi tadi tidak dijawab ya. Berkaitan dengan tulisan, saya sudah juga jawab. Kesaksian para rasul yang hidup. Nah, kemudian saya tanya, bagaimana memverifikasi wahyu dalam Al-Quran tentang konsep ketuhanan ketika kita menemukan adanya perbedaan konsep ketuhanan? Silahkan dijawab. Jangan bertanya tapi nggak menjawab ya, silahkan. Den. Iya, saya di sini merasakan apa ya? Merasakan sesuatu ini sebenarnya diskusi atau apaan gitu ya. Tapi ya, gimana ya mau diskusi kayak begini ya? Terlalu lancar ngomongnya, tapi ya jelas saya dengar ngomongnya, menjelaskan. Tadi kan saya sudah katakan, di Islam itu sudah finish. Di Islam itu sudah finish, yaitu apa? Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul, selesai. Gitu loh. Kalau mau ngasih saya data, coba kasih saya siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan.
Karena yang dipermasalahkan di sini ada Tuhan yang Tuhan-Tuhanan, ada manusia yang dipaksakan jadi Tuhan. Bahkan katanya ada Tuhan yang nggak kelihatan tapi ternyata kelihatan, gitu loh. Ini Tuhan yang ngomong, kayak gini nih. Tuhan yang ngomong, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5 nomor 37. Ini Tuhan apa ini ngomong kayak begini? Tuhan apa ini? Diskusi macam apa ini? Saya sudah mengatakan di dalam Islam itu konsep ketuhanan sudah finish. Allah Subhanahu wa taala Tuhan dan Rasulullah itu adalah Rasul, utusan, selesai, finish. Masalah akidah, masalah fikih, masalah pemahaman, masalah ritual penyembahan, masalah apa, bahkan yang tidak diakui bahwa dia Islam, ada yang dikatakan Syiah, entah agama dari mana itu buatan Yahudi, dia juga menuhankan Nabi Allah. Dia masih pakai akal, dia menuhankan Allah. Ya, tetapi uniknya kayak gini nih. Gimana ya, saya mau yang mana sih yang mau dibahas ini? Coba gini deh. Ini deh, kalau tadi bahasanya apa, pamungkas gitu kan, pamungkas. Nih, saya kasih data satu aja deh, saya jawab. Karena saya sudah mengatakan Unitarian saksi apa. Walaupun dia datang tahun berapa, tetapi pertanyaannya, walaupun tahun berapa dia datang, pertanyaannya, apakah di sana tidak ada orang-orang yang berpikir, yang pernah mencari Tuhan seperti apa Tuhanmu? Mereka pakai apa? Atau pakai kertas lain? Atau pakai, enggak dong, pasti pakai Bible. Pasti pakai Bible mereka menafsirkan. Pasti pakai Bible mereka membaca. Nah, lalu dikatakan kalau pakai bahasa Inggris, wow, ya kan? Kalau pakai bahasa Inggris, jadi ada berapa banyak orang yang disesatkan yang tidak dapat membedakan mana itu rezeki, mana itu makanan. Kalau makanan ya makanan, kalau rezeki mencakup semuanya, Adinda. Mencakup semuanya kalau rezeki. Kalau makanan, makanan tok. Jangan ngarepin yang namanya duit. Duit itu bukan makanan. Belajar ya, kalau kamu terpelajar, oke lah, bukan terpelajar. Kamu yang mengundang saya duluan. Maka dengarkan, ketika saya terdengar tidak terpelajar di dalam agamamu, atau semua yang melihat saya di barisanmu tidak terpelajar, ya nggak masalah. Tetapi beginilah saya menjelaskan, beginilah cara saya memberikan pemahaman seperti apa Tuhan itu yang bukan pelin-pelan, gitu loh. Bagaimana yang namanya tulisan yang membuat Yesus Tuhan? Kalau tidak ada tulisan, di mana kalian bisa paham kalau Yesus itu Tuhan? Tapi kalau tidak ada tulisan, yang namanya Tuhan adalah zat yang maha tinggi. Selesai, finish. Saya lupa lagi itu bacakan sejarahnya karena yang namanya Kapitayan. Ya semoga dia tahu. Jangan terlalu kayak apa, saya ada bau-bau baper, kayak ada bau-bau sakit hati. Santai lah Yosef, diskusi sama saya pikir tidak ada beginian. Tapi lu kayak belum apa-apa. Kita kan baru berdiskusi berapa kali, maka santai aja diskusi sama saya, gitu loh. Jadi jangan terlalu jelaskan dulu kenapa, apakah mereka betul-betul sesat atau apa segala macam, mereka masuk neraka atau apapun itu, ya. Tapi ketika dikatakan Tuhanmu tidak terlihat dan tidak pernah didengar suaranya, itu Yesus yang mengatakan, apakah betul Tuhan itu tidak pernah terlihat? Coba, apakah betul Tuhan itu tidak pernah terlihat? Karena kamu tidak pernah paling nanti jawabnya ya kita dengarkan lah, balik lagi ke ngengong gitu. Finishkan dulu konsep ketuhanan ini, bener nggak Yesus Tuhan? Karena untuk mensinkronkan, ketika saya membawa surah An-Nahl, ini surah tadi Al-An'am, ini bukan kata Nabi Muhammad, ini kata Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah, Nabi Muhammad yang menyampaikan, makanya saya katakan Nabi Muhammad mengatakan. Karena itu firman Allah yang dia sampaikan. Begitu. Paham? Jawab. Gitu dong. Oke, bentar ya, saya ambil buku dulu, bentar. Ini kayak kebanyakan buku nih kalau kayak gini nih. Kelewatan. Ini ngerinya nih kalau orang kelewatan pinter. Ambil buku, Rasid anak kemarin sore. Iya benar, baru kemarin sore saya dilahirkan. Pluk, keluar, langsung gede, kena angin.
Oke, kita rematch lagi. Nah, Silakan di mute ya. oke. Oke, kita lanjut. Saya tidak ada kepahitan pribadi. Yang namanya debat itu perlu efek, ekspresi ya. Jadi kalau tidak suka ada ekspresi, kamu ngomong sama batu aja ya. Oke, kemudian saya langsung jawab ya. Ada nggak katanya di antara orang Kristen yang S3 dan seterusnya? Kamu paham nggak? Bahkan orang yang berpendidikan sekalipun bisa jatuh dalam kesesatan ketika mereka tidak mempunyai hikmat. Itu sebab dalam kekristenan, akal logika itu tidak, kemudian saya selalu tegaskan, akal itu tidak menjadi satu-satunya. Perhatikan, satu-satunya. Kenapa? Akal dan iman itu berjalan beriringan. Makanya disertai dengan hikmat, kebijaksanaan. Orang yang memiliki akal, itu bisa saja menjadi akal-akalan. Ateis, kurang cerdas apa mereka? IQ-nya Albert Einstein, Steve Jobs, orang-orang Yahudi, kurang cerdas apa mereka? Arti saya sama kamu. Kemudian dalam Alkitab sudah ditegaskan dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini sudah jelas, saya sudah bawakan tadi. Saya itu tidak baper, saya itu hanya mempertanyakan. Dari sepanjang kita diskusi sudah berapa kali muter, tidak ada data yang saya dapatkan dari kamu. Ngomongin translate doa Bapa Kami, saya sudah jelaskan. Kamu nggak mau dibahas konsep Muhammad, kenapa kamu bahas translate-nya doa Bapa Kami? Nggak nyambung. Udah dijelasin, diputer-puter lagi sengaja ya, biar buang-buang waktu. Tapi saya nggak mau ke situ. Berkaitan dengan konsep ketuhanan dalam Islam, kamu katakan katanya bahwa Allah itu bisa dipahami tanpa ada wahyu. Sekarang saya tantang kamu. Saya nggak mau bunyikan di sini ayat Al-Qur'annya. Saya hanya minta supaya Ar-Rasyid betul nggak buka Al-Qur'an atau dia hanya hafal. Kamu buka dalam surat Toha ayat 110, ya. Buka dalam surat Toha ayat 110, betul nggak bahwa dalam Islam itu apakah betul akal itu melampaui dari apa yang tertulis dari Al-Qur'an? Kemudian yang berikutnya dari Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 51. Kamu buka di situ, bisa nggak manusia berbicara tanpa adanya wahyu dari Allah kamu? Ini kecacatan logika yang dihadapi oleh Ar-Rasyid dan juga Dalman. Berusaha menghindari dari saya tentang adanya Al-Quran. Jadi mereka selalu lari dengan logika. Kenapa? Karena mereka yakin Al-Quran tidak bisa menjawab. Ketika Anda lari kepada konsep Yohanes 5 ayat 37, ketika Tuhan Yesus mengatakan suaranya tidak kamu dengar, ini sudah perdebatan klasik. Kamu buka dalam teks aslinya Yunani. Sometimes kalau kamu memahami Alkitab, kamu harus memahami maknanya. Ketika Yesus bilang suaranya tidak kamu dengar, ini bukan sekedar suara secara frekuensi, tapi secara pemaknaan. Mereka mendengar tapi mereka tidak memahami. Itu yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kalau misalnya Yesus bilang itu sedangkan Musa bercakap-cakap dengan Tuhan Allah? Abraham bercakap-cakap dengan Tuhan Allah. Sebelum kamu jauh ke perjanjian baru, perjanjian lama para nabi berbicara dengan Allah. Jadi yang dimaknai oleh Tuhan Yesus ketika dikatakan suaranya tidak kamu dengar, ini lebih kepada pemaknaan. Secara kontekstual bahwa banyak orang yang mendengar Allah yang mampu mendengar Allah tetapi tidak mampu memahami. Itu maksud Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya dengan konsep ketuhanan yang kamu tanyakan lagi dan lagi. Saya minta profit data kamu, tadi kan sudah diakui, saya nggak punya data gitu. Ya sudah, ngapain dipertahankan? Gak ada istilahnya Unitarian itu masuk dalam kelompok Kristiani yang valid. Karena Unitarian itu baru ada di tahun berapa? Ini valid loh. Untuk mengetahui, kamu kan mau mengatasnamakan sejarah. Sejarah itu berkenaan dengan orang yang valid datanya dan kredibel. Ya, jadi kamu harus tahu itu. Kemudian berkenaan dengan Islam sendiri, konsep ketuhanannya. Coba dicatat. Saya itu tadi sudah membuktikan data dari online. Sekarang saya pakai buku. Kamu bilang kebanyakan buku. Ya wajar. Orang yang buta huruf itu disandingkan dengan orang yang cerdas itu beda. Kamu lihat di sini. Ya. Ibnu Taimiyah itu menuliskan begini. Bahwa Allah, zat Allah. Kamu kan bilang katanya zat Allah. Betul, memang memahami Allah, menyembah Allah. Tapi Allahnya bagaimana? Ini kan konsep. Ini bagian dari konsep, betul gak? Memahami Allah bagaimana, itu juga termasuk konsep. Pertanyaan saya, kamu sepakat gak dengan Ibnu Taimiyah yang dikatakan dalam buku ini, bahwa Ibnu Taimiyah itu membagi anggota-anggota tubuh dan memiliki susunan. Ini Ibnu Taimiyah, ini ulama loh, bukan orang biasa seperti kamu.
Kemudian kamu juga mau bertanya tentang pernah nggak Muhammad dituhankan? Pernah. Nih, dengerin. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dituhankan, Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Silakan bantah. Oke, langsung saya bantah. Tadi Anda sudah menjelaskan bahwa ketika saya membawa nama Edis, Anda menjelaskan itu adalah lingkup dalam dalam diskusi lintas agama. Ketika di framing pada saat Bang Zuma menjelaskan itu, pada saat menjelaskan tentang Rasulullah itu seperti itu, ya berarti Anda sudah menjawab sendiri kata-kata Anda atau cara Anda. Oke, gini. Gimana ya konsep ketuhanan? Kalau masalah konsep ketuhanan yang saya pertanyakan, apakah Tuhannya salah kalau dia katakan kayak begitu? Apakah Tuhannya tidak maha kekal, tidak maha tinggi, tidak maha suci, tidak maha perkasa? Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan tentang penjelasan di dalam akidahnya, mengatakan bahwa Allah begini, Allah begini, Allah begini. Pertanyaan saya, Allah yang disebutkan itu apakah Allah yang pernah menjadi manusia, yang manusia yang diludahi, digampar, ditusuk perutnya pakai tombak? Apakah Allah yang tidak maha suci? Apakah Allah yang pernah dinodai? Apakah Allah yang pernah tidak maha besar? Gitu loh. Itu inti dari, makanya saya bilang tulisan, kenapa saya mengatakan bahwa tanpa tulisan kita bisa memahami Tuhan itu seperti apa. Saya jelaskan secara ringkas kenapa yang namanya Indonesia ini mayoritas Islam. Dulu yang namanya ada yang namanya keyakinan Kapitayan. Silakan di searching kalau tidak ini, karena saya dari tadi cari-cari datanya, saya lupa di mana karena laptop saya ini beda. Kapitayan itu ajaran yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka belum tahu. Mereka belum tahu siapa namanya, seperti apa. Begitu Buddha, Hindu, animisme masuk, mereka tidak menerima karena mereka pakai akal. Tidak mungkin Tuhan dapat diukur, apalagi ditusuk perutnya pakai tombak. Tidak mungkin. Maka ketika Islam masuk, maka mereka diajarkan innani anallaha la ilaha illa ana. Maka mereka menerima, oh ternyata ini yang kita sembah selama ini, yang menyampaikan ke dunia ini, yang rasul ke dunia ini namanya Nabi Muhammad. Seperti itu, mengedepankan, memahami. Belum adanya agama, mereka sudah memahami yang namanya zat yang maha tinggi, menyembah yang maha tinggi. Bahkan Tuhanmu pun juga melakukan hal seperti itu, bersujud, berdoa ke langit. Gitu loh. Yang saya pertanyakan, kalau memang dikatakan bahwa ya terima kasih banyak atas penjelasan Anda, berarti betullah kata di dalam Al-Quran, maka betullah di dalam Al-Quran bahwa sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan yang lain sehingga mencerai beraikanmu. Maka dia lari ke teks original, maka dia lari ke teks bahasa Inggris, mencerai beraikan kalian karena ada teks original, teks bahasa Inggris, teks bahasa Indonesia, ada teks apa segala macam. Kalian tercerai berai. Satu Bible kalian tercerai berai dengan cara apa? Dengan cara menerjemahkan entah kemana-mana terjemahannya. Seperti itu. Anda tadi mengatakan suara atau apa segala macam. Oke, padahal di sini yang saya bahas itu kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu Anda masuk ke perjanjian lama. Perjanjian lama apa dikatakan di Daniel 7 nomor 9, maka jelaskan. Nih, ini baru data nih, saya buka ini. Nih sorry nih, saya suka data-data yang kayak begini. Ini coba sinkronkan. Sementara aku melihat tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia. Ini lanjut usia nih mukanya nih. Oke. Ini bukan penghujatan ya. Ini namanya apa? Penelitian ini. Oke. Penelitian. Biar ketahuan ini. Ini namanya data nih. Lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, nih. Ini sebenarnya kalau secara langsung dilihat ini putih banget ini. Ya kan? Rambutnya bersih seperti bulu domba. Nah, kalau secara detail ini rambutnya seperti bulu domba ini. Putih bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, menyala apiku, menyala apiku. Coba lihat di datanya dulu, biar nggak ini nih. Coba lihat, menyala kursiku. Terus apa dibilang? Dan
apa nih? Roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Berkobar-kobar rodaku. Coba jelaskan apakah ini Tuhan atau apa? Coba jelaskan. Nah, itu dulu nih. Ini dulu nih. Menyala kursiku. Karena saya belum mendapatkan pertanyaan seperti apa. Saya cuma mau, ada tidak yang menuhankan Nabi Muhammad? Ada tidak berapa ribu orang di muka bumi ini yang menuhankan Nabi Muhammad? Karena dalam Islam itu sudah finish. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu dalil, semuanya sama. Satu dalil, hancur lebur, banyak denom. Ya, semangat. Saya tunggu jawabannya. Ngopi dulu kita biar nggak selek. Oke, kita lanjut ya. Baik, berkenaan dengan pertanyaan Rashid, dengan asumsi Rashid lagi dan lagi asumsi katanya. Itulah karena terjemahan kalian tercerai-berai. Protestan, Katolik itu bukan karena terjemahan tercerai-berai. Belajar sejarah, aduh kenapa jadi bahas Kapitayan? Kalau Kapitayan itu sama dengan Islam, kenapa nggak sekalian kamu bilang Kapitayan dengan Islam itu sama? Berani nggak? Ya. Pakai data sih, satu-satunya Islam ketika menggunakan data hanya dengan menghujat. Ini bentuk penghujatan. Kenapa? Karena bagi saya secara akademis, ketika Anda tidak mampu membuktikan dari sisi Anda sendiri, membuktikan bagaimana Islam memahami konsep ketuhanan dengan konsep Ibnu Taimiyah yang saya tampilkan dari buku, Anda lari. Memang nggak pernah jadi manusia, tapi kenapa dalam Ibnu Taimiyah memahami Allah itu punya tubuh, gitu loh. Logika kamu nyampe nggak? Atau contoh gini, kalau kamu mempermasalahkan Tuhan Allah kami dalam Daniel, jangan lupa ya Islam, Daniel itu dalam perjanjian lama juga diikuti oleh bangsa Yahudi. Jadi nanti kalian bilang tuh sama Bang Billy, orang Yahudi katanya Tuhannya lanjut usia, betul nggak Bang Billy? Nanti nanya ya Rashid ya, awas lu kalau nggak nanya. Nih, ya, dalam tafsir, coba perhatikan Rashid, gue sih dari tadi perhatiin, kalau lu nggak tahu deh perhatiin apa enggak. Di sini Allah lu duduk di atas aras, perhatikan di sini tafsirnya, ya. Dalam tafsir di sini dikatakan kemudian di atas itu ada 8 malaikat kambing. Jadi Allah di atas aras, arasnya itu dipikul 8 malaikat kambing. Kamu bilang tadi menyala roda apiku, menyala kambing-kambingku, menjala domba-dombaku. Saya mau tanya, Allah kamu itu yang mempelopori adanya tradisi susundaan itu ya? Saya orang Sunda loh. Saya bangga dengan tradisi Sunda sisingaan. Ternyata Allah itu yang mempelopori sisingaan ya. 8 malaikat kambing. Coba kamu perhatikan juga, saya tampilkan juga dalilnya jelas. Dalam surah Hud, ayat yang ke-7, dialah yang telah menciptakan langit dia dalam dan bumi dalam 6 masa, serta sebelum itu arasnya di atas air. Ngapain Allah kamu di atas air? Air apa sih? Coba dijelaskan di sini. Saya bingung sama Al-Quran yang katanya diturunkan dalam bahasa Arab. Konsep ketuhanan yang katanya Allah tidak serupa dengan manusia, tetapi Allah menyerupai manusia. Manusia di atas air ngapain? Ya biasanya di atas jamban itu kita buang hajat. Ini gini loh, ini nyambung konsep ketuhanan. Kalau kamu menolak, menyangkal, berarti kamu otaknya nggak nyampe. Ini konsep ketuhanan. Allah yang katanya tidak serupa dan tidak selemah manusia, kenapa ada di atas air dan membutuhkan tempat? Jawab. Nggak dijawab-jawab pertanyaan saya. Kemudian kamu bilang Allah tidak serupa dengan manusia. Malu-malu kucing. Baca di sini Al-Mutaffifin ayat 23. Kamu mau merendahkan Tuhan saya Yesus Kristus, dia menjelma menjadi manusia sempurna. Karena apa? Saking sempurnanya dia tidak memiliki dosa. Beda dengan orang lain. Walaupun dalam Islam Nabi digelari Al-Maksum, Muhammad tetap memiliki dosa. Baca dalam Al-Mutaffifin ayat 23, di sini mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ini data-data gue lu bantah ya. Di sini dikatakan dalam tafsir Kementerian Agama Saudi Arabia, ternyata Tuhan kamu, Allah kamu itu punya kepala. Lihat di sini. Sesungguhnya orang-orang yang jujur dan taat berada di dalam surga, mereka mendapatkan kenikmatan di atas ranjang-ranjang. Mereka melihat kepala Tuhan mereka. Kalau Allah kamu bukan manusia, kenapa orang Arab kementerian lagi? Resmi, datanya resmi, sahih, valid. Kenapa mengatakan Allah kamu punya kepala?
Wajar ulama-ulama itu mengatakan Ibnu Taimiyah sesat. Kenapa? Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seluruh makhluk ini menyatu dengan zat Allah. Makanya Allah punya anggota-anggota tubuh. Kenapa? Karena orang Arab itu mengikuti pemahaman salafinya Ibnu Taimiyah. Makanya dibilang sama orang Indonesia, orang Arab Islamnya Wahabi. Betul nggak? Betul. Saya pakai data loh. Bantah data saya, jangan cuma ngomong congor. Saya kalau ngomong congor mending saya dengerin orang di masjid, ya. Kemudian saya lebih lanjut lagi mengenai konsep katanya Islam nggak pernah menuhankan Muhammad. Tadi rekaman dari Zuma. Saya tadi bilang loh jelas. Jalan satu-satunya supaya akun saya sepi, saya nggak punya lawan bicara. Makanya teman-teman bantu tap-tap layar supaya banyak Islam yang bisa dengarkan saya dan bantah saya. Saya mau menampilkan data, ini mereka udah kejang-kejang karena Rashid blunder. Bilang katanya Muhammad nggak pernah dituhankan. Coba teman-teman share-share, bagikan live-nya, repost sebanyak-banyaknya. Saya tunjukkan Islam menyembah Muhammad. Salah satunya apa? Lihat di sini. Ya. Inti pemahaman Nur Muhammad, perhatikan, Nur Muhammad ini menuhankan. Kenapa menuhankan Muhammad? Kenapa? Dengan kata lain, Nabi Muhammad itu Tuhan yang dikecilkan. Jadi ini bukti bahwa Islam menyembah Muhammad nih. Ini pemahaman Nur Muhammad, ini Wahda Islamiyah, official website, ya. Semangat Islam. Ini baru satu. Ya. Teman-teman pernah dengar gak konsep Muhammad dengan Allah, Muhammad itu satu. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu. Pernah dengar? Ini konsepnya. Jadi, Nur Muhammad, Muhammad dituhankan. Inilah bukti Islam menyembah Muhammad. Siapa yang menyembah Muhammad? Coba teman-teman Islam baca lagi di sini. Nih, saya ini nih ya, saya birukan di sini. Baca di sini. Muhammad itu Tuhan yang dikecilkan. Nih, Muhammad itu Tuhan yang dikecilkan, teman-teman. Itu kenapa? Itu kenapa kaligrafi Allah nih, teman-teman lihat ya, kaligrafi Allah. Nih, perhatikan, saya tampilkan datanya lagi. Nih. Itu kenapa kalau teman-teman lihat di masjid, betul nggak? Saya tanya sama teman-teman Islam. Itu kenapa di masjid ada tulisan Arab begini, teman-teman. Ini nama Allah dan nama Muhammad. Ini bersanding, betul nggak? Setara. Nah ini secara tidak langsung menunjukkan Muhammad itu Tuhan di sebelahnya Allah dengan data yang tadi. Tuhan yang dikecilkan. Kalau teman-teman lihat masjid, nih kayak gini nih. Nih. Ini kaligrafi di rumah saya ada nih kayak gini nih. Allah dengan Muhammad. Ini Tuhan dikecilkan ini. Setara jadinya. Ya, gimana Bang Rashid mau lanjut dengan apa Ya, yang ini? di fallback yang ini dong, di fallback. Saya udah fallback. Udah. Oke, udah saya fallback. Oke, tunggu ya, bentar. Iya. Saya masih punya waktu berapa, teman-teman? Saya masih punya waktu berapa, teman-teman? Saya masih punya bukti waktu berapa? Murtadin langsung cash masuk neraka. Oh, nggak ada cash. Ya, Islam jangan ajarannya ujung-ujungnya duit, masuk neraka duit, masuk surga duit. Gimana sih? Ini Islam nih ajarannya apa duit nih, contoh nih, saya punya bukti. Masuk surga tuh duit. Orang mu'alaf dipalak 25 juta, nih denger. Nih. Katolik. Sampai lagi. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad. 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25 bin. Selamat. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Ya, masuk surga bayar, masuk neraka bayar. Islam keren banget. Keren banget, masuk surga bayar, masuk neraka bayar. Pantesan negara kita nggak pernah aman dari ujung-ujungnya duit, mayoritasnya mereka sih, ya betul ya. Oke, tadi masih waktu gua kan ya. Oke. Bentar, gue balikan kamera dulu. Oke. Masih waktu saya ya. Ya, silakan. Diterima undangannya. Oh, belum ada ya? Udah ada.
Oke, waktu saya tadi saya fair, saya lihat masih 2 menit, jadi saya habiskan 2 menit saja. Oke, begini teman-teman. Tadi saya mau menampilkan data, tolong Bang Rashid dilihat data bahwa Muhammad dikecilkan. Mungkin tadi sekilas Bang Rashid ngelihat, karena saya tadi ketika menampilkan itu Bang Rashid lihat ya. Jadi lihat sekali lagi bahwa Muhammad itu adalah Tuhan yang dikecilkan. Kenapa? Karena ketika teman-teman lihat dalam fakta mengenai pemahaman Nur Muhammad adalah keyakinan yang dipahami bukan hanya orang-orang Syiah. Walaupun secara originalnya ajaran ini tidak diketahui siapa yang pertama kali mengemukakan, tapi ajaran tentang Nur Muhammad ini juga diimani oleh teman-teman dari Islam, akidah dari Asy'ari. Nah, kenapa Nur Muhammad ini? Lihat di sini. Nur Muhammad ini, Muhammad itu Tuhan yang dikecilkan. Nah ini bukti bahwa di dalam Islam itu menyembah Muhammad ya. Makanya kalian itu tidak bisa selamat tanpa melalui Muhammad, betul nggak? Syafaat melalui Muhammad, betul nggak? Padahal sekarang pertanyaannya berdasarkan dalil Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 9, Muhammad tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Kenapa bisa Muhammad menyelamatkan kalian kalau dia tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepada dirinya? Nah, perhatikan di sini, ketika Nur Muhammad ini kita lihat dalam pemahaman NU online juga, Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi terbesar Islam Indonesia untuk mewakili akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, ini lihat di sini, Nur Muhammad memicu polemik. Tapi perhatikan, Nur Muhammad yang memicu polemik ini dipahami oleh Islam. Contohnya apa Bang Rashid dan teman-teman Islam? Contohnya kalian merayakan Maulid Nabi. Jadi teman-teman, hari lahirnya Muhammad ketika mereka merayakan dengan istilahnya maulid, itu bukti mereka sedang memperingati Muhammad sebagai Tuhan yang dikecilkan. Contoh buktinya Pak Joseph, nanti saya tampilkan dengan video, saya sebutkan di sini dulu aja. Contoh buktinya ketika mereka membacakan sholawat, mereka tiba-tiba berdiri. Ya, mereka tiba-tiba berdiri, itu yang dinamakan dengan mahalul qiyam istilahnya. Kenapa mereka tiba-tiba berdiri? Karena mereka merasakan ruh Muhammad hadir di tengah-tengah mereka. Betul nggak Bang Rashid? Nanti saya tampilkan datanya. Waktunya nggak cukup. Mereka tiba-tiba berdiri karena merasakan ruh Muhammad hadir. Ini sama seperti perkataan Yesus dalam Injil Matius bab 19 ayat 12. Yesus berkata, berfirman kepada orang banyak, di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Kok malah Muhammad yang maha hadir, bukan Allah yang maha hadir? Kok bisa? Bahkan di kitab ini, dalam kitab Barzanji, Muhammad itu dikatakan cahaya yang bersifat terdahulu. Artinya ini bersifat awal. Kenapa ada yang mendahulukan Allah kalau memang Allah adalah sesuai dalam surah Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru waz zakhiru wal batin? Kenapa tiba-tiba ternyata ada Muhammad yang bersifat terdahulu? Silahkan dijawab untuk ya membandingkan dan menjawab juga persoalan yang ditanyakan oleh Bang Rashid kepada saya. Ada nggak buktinya orang Islam menyembah Muhammad? Ternyata ada. Saya kembalikan ya, silahkan dijawab. Dah, diakhiri aja. Sudah 2 menit.